فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 216 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Masih penyebutan dalil-dalil yang mana Allah Ta'ala menggandengkan antara risalah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, juga wahyu Taurat dengan Al-Quran. Wa qala fi suratil Ma'idah, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu, para nabi yang Islam, jelas semua nabi Islam. Ini untuk mengingatkan Bani Israel, para nabi semuanya adalah muslimun, tidak seperti yang mereka katakan Yahudi ka Nasrani. Semua nabi pasti apa? Hanifan musliman wa makana minal musyrikin, yang menghukumi dengan Taurat tadi. Lilladzina hadu, untuk orang-orang Yahudi. Taurat hanya untuk Yahudi, bukan untuk umat-umat yang lain. Warabbaniyuna wal ahbar, demikian pula para ulama rabbaniyun yang mengajari umat dari ilmu yang paling sederhana, kemudian naik hingga yang tinggi berikutnya dan berikutnya. Demikian pula al-ahbar, para ulama secara umum. Dikatakan ahbar dari hibr, yaitu dakwat karena banyak menulis, atau haber, yaitu haber artinya si ilmu ya. Baik. Bimastuhfidhu, dengan sesuatu yang mereka diwajibkan, dituntut untuk memeliharanya. Min kitabillah, min di sini tabiyin, menjelaskan ma al mausulah, yaitu berupa kitabullah. Mereka diperintahkan untuk memeliharanya. Tapi justru banyak dari mereka yang memesongkannya, menyembunyikannya, merubah-rubahnya. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadap wahyu tadi. Fala takhshawun nasa wakhshawun, maka janganlah kalian takut kepada manusia, namun takutlah kepadaku. Tapi Bani Israel berbuat sebaliknya, ulama-ulamanya menyembunyikan kebenaran karena takut pada rakyat dan sebagainya, keinginan masyarakat. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian membeli dengan ayatku, baknya di sini bak muawadhah, yaitu menukar, mengganti ayatku dengan samanan qalila, harga yang murah, yaitu kesenangan duniawi, menyerahkan ayat Allah demi mendapatkan kesenangan duniawi. Maka dipanggil syira, jual beli. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, barang siapa tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ila anqal, sehingga pada firman Allah Ta'ala, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih, hendaknya ahli Injil berhukum dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, barang siapa tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, wahyu yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, yaitu al-kharijuna an ta'atillah. Kemudian wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab suci ini dengan kebenaran. Musaddiqa, dalam keadaan dia membenarkan lima baina yadaihi minal kitab, apa saja yaitu kitab suci yang sebelumnya. Minnya min tabiyin dari ma al mausulah. Wa muhaiminan alaih, sebagai raqib, yaitu sebagai pengawas dan tolak ukur kebenaran terhadap kitab yang telah lampau. Kalau menyelisihi Quran berarti mubaddal, dia sudah dirubah-rubah berarti, atau memang sudah waktunya untuk dimansuhkan. Al-ayah. Faja'alal Qur'ana hakiman, ya muhaiminan. Allah menjadikan Quran sebagai hakim ala sairil kutubi ghairih, terhadap semua kitab yang selainnya. Wa ja'alahu musaddiqal laha, dan menjadikan Quran sebagai pembenar terhadap kitab-kitab suci tadi. Dan menyingkapkan apa yang disembunyikan Bani Israel. Termasuk apa?
Termasuk masalah bagaimana kelahiran Nabi Isa tidak diceritakan secara rinci oleh Bani Israel, padahal dalam Al-Quran disebutkan perinciannya. Dan juga bagaimana kelahiran ibunya yaitu Maryam. Nah, orang-orang Bani Israel tidak menceritakan itu. Padahal ketika diperinci jelas mereka memang manusia. Dua-duanya sama-sama makan. Mereka bukan Tuhan ibu dan Tuhan anak atau apa. Kemudian disebutkan di sini wa mubayyinan lima waqa'a fiha, menerangkan apa yang terjadi di dalam kitab-kitab terdahulu minat tahrif, yaitu berupa penyelewengan, pemisongan, wa tabdil, penggantian atau penukaran. Fa inna ahlal kitab ustuhfidhu, karena ahli kitab dituntut untuk memelihara alama biaidihim, memelihara apa yang ada di tangan-tangan mereka minal kutub, berupa kitab-kitab, falam yaqdiru ala hifdhiha, namun mereka tidak mampu untuk memeliharanya, untuk menghafal tak mampu. Sudah banyak percobaan dari saudara-saudara kita di Eropa mencoba, baik pendetanya ataupun orang awam Kristen, disuruh hafal tak kitab suci, oh tak ada yang hafal. Padahal orang awam muslimin aja insya Allah hafal lah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad dan sebagainya. Ini kalau hifat penghafalan, memang mereka tak mampu. Adapun yang lebih ringan, yaitu memelihara, menjaga, jangan rusak, jangan ditukar-tukar, itu pun mereka tidak mengerjakannya. Wala ala dhabtiha wa sauniha, mereka tidak mampu untuk dhabt, menjaga, yang bersama ya. Kalau hifat kita artikan menghafal, dhabt artinya menjaga, jangan sampai mengalami kerusakan, perubahan. Wa sauniha, dan pemeliharaannya, ya masing-masing seperti yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Siyar. Ketika ada orang Yahudi yang ingin menguji kebenaran agama-agama yang terkenal, dia sengaja menulis kitab Taurat dan dirubah-rubah. Kemudian apa? Ditawarkan ke biara-biara Yahudi. Ternyata mereka menerima saja, padahal sudah dirubah-rubah isinya. Tidak semua, sebagian, karena memang para pendetanya tidak hafal. Nah, kemudian dia menulis Injil dengan berbagai dengan beberapa perubahan, dijual ke berbagai gereja, diterima juga. Kemudian dia menulis Quran dan dirubah-rubah. Kerja keras ya, mau kerja keras kayak gitu. Dirubah-rubah, dikirim ke masjid-masjid. Selalu sebelum diterima diperiksa sama orang-orang di masjid. Nah, ketika diketahui oh ini palsu, dibaling. Akhirnya apa? Dia tahu oh memang agama Islam aja yang terpelihara dengan wahyunya. Akhirnya dia masuk Islam. Disebutkan Imam Zahabi di dalam Siyar, anak lupa udah lama dulu baca itu. Mereka tidak memeliharanya, sementara umat ini memelihara kitab suci. Walihada dakhalaha ma dakhalaha, maka dari itu masuk kepada kitab-kitab tadi sesuatu yang memasukinya. Ya, ini pengulangan litahwil, diulangnya amil, menunjukkan litahwil, yaitu membuat orang jadi takut saking besarnya pencemaran yang masuk ke dalam kitab-kitab tadi. Minat taghyir, min taghyirihim wa tabdilihim. Ini berarti apa? Idhafatul masdar ilal fa'il. Mereka merubah dan menukar-nukar. Lisu'i fuhumihim, karena buruknya pemahaman mereka. Wa kusurihim fi ulumihim, dan kurangnya mereka di dalam ilmu-ilmu mereka. Atau ilmu mereka mendalam, para ulama Yahudi, tetapi apa? Pemahaman mereka hanya untuk kesenangan dunia, tidak faham betapa mengerikannya akhirat, rela menukar dengan harga murah. Adapun orang awamnya, para ummiyun, memang la ya'lamun al-kitaba illa amani, tidak mengetahui kitab suci kecuali sekedar bacaan saja. Maka senang ditipu, mudah ditipu. Wa rada'ati kusudihim, dan buruknya maksud-maksud mereka, ya niat-niat yang buruk. Dan ini dibahas dengan bagus, jenis-jenis ini oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Ighasatul Lahfan min Masayyidis Syaiton, tentang tipu daya setan terhadap orang-orang Yahudi. Wa khiyanatihim li ma'budihim, dan pengkhianatan mereka kepada zat yang mereka sembah, sesembahan mereka. Alaihim la'ainullahil mutatabi'ah, semoga kutukan-kutukan Allah susul menyusul menimpa mereka ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat.
Amin. Mudah-mudahan cepat mati hancur tuh si siapa Netanyahu dan teman-temannya tuh. Nauzubillah. Baik. Walihada yujadu fi kutubihim minal khata'il bayyin. Maka dari itu didapatkan di dalam kitab-kitab mereka kekeliruan yang jelas Allah atas nama Allah. Mengatakan Allah bicara begini, tapi tak pernah Allah menyebut macam itu. Wa ala rusulih, dan atas nama para rasulnya, ya cerita yang dipesongkan, dibolak-balikkan, atau dihapus, atau dirubah-rubah. Naudzubillah. Mala yuhaddu, yang tidak mungkin dibatasi. Wala yusaf, tidak mungkin disifatkan. Saking buruknya kekeliruan-kekeliruan itu. Wa mala yujadu mithluhu, dan yang tidak pernah didapatkan semisal itu. Wala yu'raf, tidak dikenali. Wa qala ta'ala fi suratil anbiya wa laqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'a. Sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun al-furqan dan juga cahaya. Kalau al-furqan jelas alanya adalah apa? Al-ahdiyah, ya, yaitu kitab Taurat itu. Adapun yang setelahnya, kenapa justru maktufnya adalah tanpa al? Biasanya secara teori kan harus ada apa itu mutabaqah. Kalau marfu ya marfu, Kalau makrifah ya makrifah. Kalau nakirah ya nakirah. Kenapa ini demikian? Dohirnya yang pertama adalah alnya ahdiyah, bukan jenis furqan, tetapi memang al-furqan yang itu, yaitu kitab Taurat. Wadiyaan, ini kenapa dibuat nakirah? Wa'at tangkir li ta'zim, menunjukkan besarnya cahaya yang ada di dalam kitab Taurat itu. Baik, wa dzikran, dan sebagai peringatan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, menunjukkan ini besar sekali cahaya dan peringatan yang ada di dalamnya. Semua refer kembali kepada Taurat tadi ya. Iya, ini pembahasan Taurat ya, jelas ya, karena Musa dan Harun. Alladzina yakhshawna rabbahum. Ini tafsirul ayah bil ayah. Alladzina, kata para ulama, ini sebagai tafsir, yaitu al-muttaqin itu siapa? Ditafsirkan dengan yang setelahnya. Orang bertakwa adalah orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, walaupun dalam keadaan tidak mampu melihat Rabb mereka, tapi mereka takut. Wahum minas sa'ati musyfiqun, dalam keadaan mereka merasa khawatir terhadap hari kiamat. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalna, dan ini yaitu yang di hadapan kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu peringatan yang diberkahi, yang kami turunkan dia terbaik, paling lengkap, dan dimudahkan untuk zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, untuk dihafal. Dan memang memungkinkan untuk dihafal semuanya bagi yang bersungguh-sungguh dan mendapatkan taufik. Afa antum lahu munkirun, maka apakah kalian akan mengingkari dia? Asalnya afa antum mungkirunalah, tetapi jar majrur didahulukan sebagai ihtimam. Bukan sebagai hasr wal ikhtisas, karena orang yang mengingkari Quran, dia mengingkari yang lain juga, mengingkari jenis wahyu. Tetapi sebagian ulama mengatakan dalam masalah balaghah, lahu didahulukan di sini sebagai ihtimam. Betul-betul memang mereka sangat menumpukan perhatian pada pengingkaran Quran. Apakah kalian berbuat macam itu, wahai orang Quraisy? Kalau yang waktu itu adalah Quraisy, sama sekali tidak layak yang seperti itu. Wa qala Allah Ta'ala fi suratil Qasas, falamma ja'ahumul haqqu min indina, tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Mereka mengatakan, kenapa? Ini tahdid ya, laula bi mana hal. Kenapa Muhammad tidak diberi seperti yang diberikan kepada Musa? Yaitu mungkin keajaiban tongkat kah, atau keajaiban batu yang memancarkan 12 mata air kah, atau apa? Sesuatu yang mukjizatnya adalah mukjizat yang sifatnya fisikal macam itu. Maka Allah menjawab, awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Bukankah mereka mengingkari apa yang diberikan kepada Musa sebelum ini? Alal khilaf, ini kembali ke siapa? Apakah ke ahli kitab? Ahli kitab yang jelas ahli kitab sih tidak mengingkari ya, kecuali yang memang dihukumi kafir juga sekalian. Ataukah mereka adalah kembali ke tafsir yang telah Ana sebutkan tadi, yaitu
umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengingkari Quran, mereka akan mengingkari kitab sebelumnya juga. Karena mereka telah mengatakan, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak menurunkan sesuatu apapun pada manusia. Mereka mengingkari jenis wahyu. Baik. Boleh jadi maksudnya adalah nenek moyang mereka. Mereka tidak percaya kepada wahyu kepada Nabi Musa. Mereka yang sekarang pun macam itu, tidak percaya kepada wahyu yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu sihrani tadzahara. Mereka mengatakan, boleh jadi adalah orang kafir dari Bani Israel seperti Qarun, atau boleh jadi adalah nenek moyang dari orang-orang Quraisy yang ketika diberitahu tentang peristiwa nabi-nabi terdahulu, ujung-ujungnya mengatakan itu cuma sihir. Kesimpulannya apa? Sihrani tadzahara. Itu dua sihir yang saling menolong. Ini alal khilaf, makna tadzahara. At-tadzahur terkadang artinya adalah saling menolong. Berarti bagaimana? Ini khilaf juga, yaitu jenis wahyu Nabi Musa dengan wahyu yang ada di Nabi Muhammad. Sama-sama dikatakan sihir, saling menolong untuk merubah budaya nenek moyang. Yang lain mengatakan sihroni ini kembali kepada qiraah yang kedua, yaitu sahironi, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Harun. Atadzahara saling menolong. Yang lain mengatakan yaitu dua sihir yang saling tadzahara, yaitu saling mengalahkan. Zuhur artinya menang. Tadzahara yaitu saling mengalahkan. Sihirnya Musa dengan sihirnya penyihirnya Fir'aun. Memang ini khilaf. Intinya mereka mengingkari wahyu. Wa qalu inna bikullin kafirun. Bikullin tanwin iwat. Mereka mengatakan kami mengingkari itu semua. Baik. Maka tidak ada gunanya mengatakan kenapa tidak diberi seperti yang diberikan pada Musa. Mereka sendiri mengingkari jenis wahyu yang diberikan pada Nabi Musa juga. Qul fa'tu bi kitabim min 'indillahi huwa ahda minhuma. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kepada orang Quraisy itu, maka yaitu fa-nya di sini adalah fa ifsah. Jika kalian memang mengingkari, maka tantangannya apa? Datangkan suatu kitab dari sisi Allah. Yang mana huwa ahda minhuma, lebih mendatangkan hidayah daripada dua kitab tadi, Taurat dan Quran. Attabi'hu, untuk aku ikuti dia. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam dakwaan kalian ini cuma sihir dan kalian biasa datang kepada para bomoh untuk menjadi hakim kalian, coba datangkan sihir tadi yang kalian jadikan, kalian katakan wahyu adalah sihir, datangkan kitab macam itu, tak mampu juga. Fa asnallahu alal kitabain, maka Allah menyanjung dua kitab itu, wa ala rasulain, dan kepada dua rasul tadi alaihi wassalam. Wa qalatil jin liqaumihim, dan jin berkata kepada kaum mereka, dan ini adalah jin nasibain ya, nasibin afan. Ketika mereka menjumpai Nabi sedang membaca Quran di Wadil Qura. Wadil Qura ini tempat ketika, tapi sebelum itu ya, yang Salman Al-Farisi dikhianati oleh orang-orang Bani Kilab. Malah beliau ditangkap dan ditawan dan dijual. Padahal Bani Kilab sudah dipercaya untuk membawa beliau ke tempat diutuskannya Nabi, dan mereka sudah dibayar dengan berbagai hewan ternak. Inilah Wadil Qura itu. Thayyib. Jin mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar suatu kitab yang diturunkan setelah Musa. Tidak mengatakan Isa, padahal jaraknya lebih dekat. Tapi tetap dikaitkan dengan kitab terbesar Bani Israel, yaitu Taurat. Musaddiqal lima baina yadayhi, dalam keadaan kitaban, akhirnya naat juga ya. Naat yang kedua, sesuai enggak? Kitaban maf'ul bih. Unzila min ba'di Musa, naat pertama. Musaddiqan, naat kedua. Musaddiqan berarti naat kedua. Lima baina yadayhi, ini jar majrur muta'alliq bi musaddiqan, membenarkan kitab yang sebelumnya. Wa qala Waraqatu bin Naufal lamma qassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya khabara ma ra'a, berita tentang apa yang beliau lihat, min awalil wahyi, yang berupa awal wahyu. Min sama ya, tabiin dari ma mausulah tadi. Wa tala alaih,
membacakan kepada Waraqah, wahyu yang didapatkan itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qal subuhun, subuhun, maha suci Allah, maha suci Allah. Alal khilaf, apa perbedaan subuhun kudusun? Artinya sama. Sebagian ulama mengatakan subuhun ini maha suci sifat-sifatnya Allah, kudus maha suci zatnya Allah. Alal khilaf. Hadan namus, inilah namus, yaitu pembawa berita rahasia, pembawa wahyu. Alladzi umzila ala Musa ibni Imran, yang mana pembawa wahyu tadi juga diturunkan, yaitu diperintahkan untuk turun kepada Musa bin Imran. Padahal Waraqah sendiri tanassara kan dikatakan yaitu fil jahiliyah, masuk agama Kristen, tapi tidak mengatakan Injil, malah mengatakan Taurat. Wahyu yang diturunkan pada Nabi Musa. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.